Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Shayan Ashifa, dan pada hari ini kita akan membahas tentang seleksi dan penempatan kerja atau placement. Nah, sebelum itu, pada pembahasan hari ini kita akan memfokuskan pada tiga topik, yaitu pengertian umum dari seleksi, konsep-konsep dari seleksi, dan juga langkah-langkah dalam mengadakan suatu seleksi. Oke, yang pertama ini ada pengertian dari seleksi. Nah, seleksi ini merupakan suatu keputusan untuk menerima atau menolak seorang calon karyawan untuk sebuah pekerjaan tertentu berdasarkan dengan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon tersebut untuk menjadi karyawan atau tenaga kerja yang berkualitas serta kompeten pada pekerjaannya. Nah, selanjutnya ada konsep dari seleksi. Yang pertama itu ada reliabilitas atau keandalan. Nah, reliabilitas atau keandalan ini merupakan karakteristik utama dari ujian dan mengacu pada konsistensinya. Terdapat beberapa cara untuk memperkirakan sebuah konsistensi, yaitu dengan cara yang pertama membandingkan ujian kepada orang yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dengan melakukan ujian lalu memberikan ujian kembali yang diyakini setara dengan ujian beberapa waktu kemudian. Nah, konsistensi internal ujian juga merupakan ukuran lain dari keandalan ujian. Nah, selanjutnya ada validitas yang dibagi lagi menjadi dua. Nah, validitas sendiri itu adalah merupakan tahapan kedua dalam persyaratan seleksi. Nah, validitas ini memberikan informasi mengenai apakah ujian tersebut mengukur sesuai dengan yang diinginkan. Nah, terdapat dua cara utama, yaitu yang pertama ada validitas kriteria. Nah, validitas kriteria ini dapat membuktikan bahwa mereka yang berhasil dalam ujian juga dapat berhasil dalam pekerjaannya, dan sebaliknya. Nah, dalam pengukuran psikologis, prediksi adalah pengukuran, contohnya itu ada nilai ujian yang dihubungkan dengan sebuah kriteria seperti prestasi pada pekerjaan. Nah, yang kedua ini ada validitas isi. Nah, prosedur dasar dalam validitas isi ini adalah mengidentifikasikan tugas-tugas dalam pekerjaan dan perilaku yang akan diuji, yaitu contohnya jika isi dalam ujian yang diberikan dan peserta ujian memberikan jawaban yang mewakilkan dari apa yang perlu diketahui oleh orang tersebut. Nah, selanjutnya ini ada bagaimana cara kita mengesahkan ujian. Nah, caranya itu adalah dengan memvalidasi ujian tersebut sebelum menggunakannya dan memastikan bahwa nilai ujian tersebut dapat memprediksi kriteria-kriteria yang diinginkan. Nah, biasanya ini proses dilakukan oleh seorang psikolog industri dan dikoordinasikan langsung oleh Departemen SDM. Manajemen di sini manajemen itu berperan untuk mendeskripsikan pekerjaan serta persyaratan sehingga persyaratan dan standar prestasi kerja jelas bagi psikolog. Nah, selanjutnya proses pengesahan atau validasi terdiri dari 5 langkah. Yang pertama itu adalah menganalisis pekerjaan, yang kedua memilih ujian, yang ketiga melakukan ujian tersebut, yang keempat menghubungkan nilai ujian dengan kriteria, dan yang terakhir itu melakukan validasi silang dan validasi ulang. Lalu yang kedua, aspek kesempatan setara atas pekerjaan dari pengujian. Nah, dalam memilih dan merekrut seorang calon pegawai atau karyawan dalam suatu perusahaan itu, kita tidak boleh berperilaku diskriminatif dengan melihat ras, warna kulit, cacat tubuh, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Perusahaan itu harus dapat membuktikan bahwa ujian yang dilakukan berhubungan dengan keberhasilan dan kegagalan pekerja, serta ujian yang dijalankan itu tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Nah, selanjutnya, hak individu dan keamanan ujian peserta ujian. Nah, tentunya setiap individu itu mempunyai hak privasi dan juga informasi yang sesuai standar Asosiasi Psikolog Amerika untuk ujian pendidikan dan juga psikologis. Nah, para peserta ini memiliki hak atas keberhasilan ujian dan hak untuk memberikan izin mengenai penggunaan hasil ujian tersebut, serta mereka juga dapat mengharapkan bahwa orang yang akan mengolah nilai ujian mereka itu memenuhi syarat.
Nah, penguji sendiri tidak boleh menghakimi dan harus menghargai harga diri seseorang. Selanjutnya ada menggunakan ujian dalam pekerjaan. Nah, menggunakan ujian dalam pekerjaan ini bertujuan untuk menyaring pegawai yang berkualitas dan juga yang tidak. Menurut laporan, penipuan serta pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pegawai itu telah menghabiskan dana sebesar 6% dari pendapatan perusahaan tahunan. Nah, ujian yang dibuat ini memberikan beragam jasa untuk memfasilitasi proses pengujian. Psikolog juga dapat dengan mudah memberikan nilai untuk banyak ujian psikologis. Nah, yang terakhir ini ada pengujian komputer interaktif atau pengujian menggunakan komputerisasi. Nah, pengujian ini telah banyak dilakukan menggantikan pengujian konvensional. Nah, dalam sebuah perusahaan besar manufaktur, para peneliti itu mengembangkan prosedur pengujian yang sudah terkomputerisasi untuk menyeleksi pegawainya. Nah, sebelum adanya seleksi untuk calon karyawan, seorang manajer HRD ini biasanya akan memberikan kualifikasi apa saja yang akan menjadi dasar dari seleksi. Nah, biasanya itu terdiri dari yang pertama keahlian yang dibagi lagi menjadi tiga. Itu ada technical skill, conceptual skill, dan juga human skill. Nah, yang kedua itu ada pengalaman, yang ketiga ada umur atau usia, yang keempat ada jenis kelamin, yang kelima ada keadaan fisik, yang keenam ada wajah, yang ketujuh ada bakat, yang kedelapan ada temperamen, dan yang terakhir ada karakter. Nah, setelah menetapkan kualifikasi dasar tersebut, maka langkah-langkah dalam menyeleksi karyawan itu dapat dimulai dengan yang pertama dengan seleksi administratif yaitu dengan menyeleksi berkas-berkas dari calon pegawai atau calon karyawan. Nah, yang kedua itu mengadakan tes yang dibagi menjadi 4 lagi. Yang pertama itu ada tes pengetahuan umum dan akademik, yang kedua ada tes psikologi, yang ketiga ada tes wawancara, dan yang keempat ada tes kesehatan. Nah, dalam tes wawancara ini, menurut Tehani Handoko, kepala bagian dapat langsung mewawancarai pelamar untuk memperoleh data yang lebih mendalam tentang kemampuan pelamar dalam melaksanakan tugasnya. Nah, sedangkan tes kesehatan ini merupakan pemeriksaan fisik kesehatan pelamar untuk menentukan apakah sudah memenuhi kualifikasi. Nah, tes ini juga merupakan juga dapat menentukan prestasi dari kerja karyawan tersebut, sehingga tes ini harus diperhatikan dengan cermat. Nah, selanjutnya ada tes psikologi yang dibagi menjadi 5. Yaitu ada yang pertama ada achievement test, yaitu untuk mengukur apa yang dapat dilakukan oleh seorang calon karyawan tersebut. Lalu yang kedua ada aptitude test, yaitu untuk mengukur kesanggupan atau bakat dari calon karyawan. Yang ketiga itu ada intelligence test, yaitu untuk mendapatkan aspek kesanggupan mentalnya dari calon karyawan. Dan yang keempat itu ada interest test. Interest test yaitu untuk menemukan aktivitas mana yang paling menarik perhatian dari calon karyawan. Dan yang terakhir itu ada personality test, yaitu untuk menentukan sifat kepribadian seperti apa seorang calon karyawan ini. Nah, yang terakhir ini ada pengumuman hasil seleksi. Pada tahap ini, manajer itu akan memutuskan diterima atau ditolaknya pelamar setelah memperoleh hasil dari seleksi-seleksi sebelumnya. Dan tahap ini, jika manajer sudah menentukan keputusannya, maka keputusan tersebut akan menandai dari berakhirnya proses seleksi. Sekian pemaparan materi dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.